Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا kitab Allah wa sunnat rasulih. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, alhamdulillah telah hadir. Tuan DKM Musyola Ar-Rahman, Bapak Insinyur Sukari Al-Mukarram, Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Somad, alhamdulillah ya. Guru kita Ustaz Haji Syahruddin dan Haji Hamdani ya. Kemudian Sahibul Majlis Ustaz Abdul Rahim Kiai Cilok ya, Ustaz Cilok Kiai Cilok, kemudian Ustaz Haji Asep Azhari ya, protokol kita semua, bapak-bapak, para asatid, hadirin wal hadirat, hadiratnya ada nggak di belakang ya, wal hadirat yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita thalabul ilmi dan zikrullah. Mudah-mudahan semua amal soleh kita dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi'ilmi darin amin. Al-hadits salis wal 20 an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun as-sabru dhiyaun wal Qur'an hujjatun laka aw alayka kullun nas yaghdu wa bai'un nafsah wa mu'tiquha aw mu'tiquha. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Dari Abi Malik Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Wa salatu nurun, salat adalah cahaya. Wa shadaqatu burhanun, sedekah itu ya, sedekah itu adalah merupakan bukti keimanan. Wa sabru dhiyaun,
Sabar itu adalah sinar. Sinar itu lebih daripada cahaya. Ada perbedaan antara diyaun dengan nurun. Ya, ntar kita bahas sedikit. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Dan Quran itu bisa menjadi pembela engkau atau pendakwa engkau. Kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu berusaha menjual dirinya, artinya dia menukar dirinya itu dengan keberuntungan atau sesuatu yang merugikan atau menyesatkan. Maka kita bahas insyaallah sedikit demi sedikit. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Tahur itu lebih kepada kebersihan ya, yang sifatnya fisik. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tahur itu bersih daripada hadas dan khabas, bersih daripada hadas dan najis. Nah, orang yang tahur dia selalu menjaga wudunya, selalu dalam keadaan suci. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nanti orang yang seperti itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah sebagai umatnya Nabi Muhammad, dipanggil gharril muhajjalina min asaril wudu. Mereka bercahaya dan dikenal sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena selalu wudu. Karena wudu itu setiap tetesannya itu membawa dosa kita, menggugurkan, menghancurkan dosa-dosa kita. Nah itu, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang tawabin dan mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawabin. Tawabin itu at-tathhir anil dzunub, membersihkan jiwa kita daripada dosa. Tawabin. Al-mutatahhirin ya, at-tathhir minal hadas wal khabas, membersihkan daripada hadas dan najis ya. Jadi zahir dan batin. Itu yang dimaksud dengan at-tahuru syatrul iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan jiwa dan raga kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, menjauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Sepertinya ringan kita ucapin alhamdulillahirabbil alamin, tapi pahalanya sangat besar, bahkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya", seandainya dunia, bihadzafiriha, beserta isinya, banyak dunia sama isinya nih ya. Dia dirajulin min ummati, dimiliki oleh salah satu daripada umatku. Dunia punya kita semua, misalnya ya, milik kita semua, yang lain ngontrak ya. Punya kita semua tuh dunia. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Udah punya dunia, dia ngucapin alhamdulillah. Lakanatil hamdulillah afdal min dzalika kulli. Sungguh ucapan alhamdulillah itu lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ini dunia isinya, kalau isinya emas semua ini berapa harganya ya. Sini juga banyak emas-emas ini gitu ya. Timbang naik sendiri ya. Oh, berapa karat ya. Ini seluruh dunia punya kita, itu masih kalah dengan harga orang mengucapkan satu kali alhamdulillah. Masya Allah. Maka orang mau bersyukur walaupun diucapinnya gampang,
mau bersyukur itu ada susah. Kebanyakan orang itu keluh kesah. Padahal tiap hari dia makan, minum, napas gratis dan lain sebagainya, nikmat begitu banyak Allah kasih, bisa bergerak sana kemari, bisa garuk, bisa macam-macam, dikasih nikmat setiap hari bahkan tidak terhitung. Tapi yang ngucapin syukur alhamdulillah itu rupanya jarang. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Kata Allah dalam firman-Nya, sungguhnya kami telah meneguhkan kamu di atas muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan kami jadikan bagi kamu sumber-sumber penghidupan. Yang pekerja, pegawai, pedagang, ini kita pada punya mata pencarian semua ini, ya. Sampai hari gini masih makan, minum, padahal penduduk udah padat, makanan banyak. Justru zaman dulu lahan masih lega, ya, kita buah-buahan jarang banget zaman dulu kita, ya. Sekarang alhamdulillah banyak banget buah-buahan, tapi beli, ya. Maksudnya kalau sekarang itu buah-buahan kita mau beli itu gampang. Zaman dulu, ya, jambu baru belum matang, baru masem gitu, ya, udah dipetikin bocah. Sekarang alhamdulillah penuh, ya. Itu kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi apa dalam ayat tersebut? Qalilan ma tashkurun. Walaupun manusia itu dikasih sumber-sumber penghidupan, ya, dia bisa kerja, bisa dapat gaji, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang bersyukur. Maunya orang keluh kesah mulu, ya. Padahal udah dikasih nikmat begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pas bangun tidur aja disuruhnya memuji Allah. Bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita. Jadi tidur itu adalah gambaran kematian. Gitu ya. Kita kan kalau lagi tidur mimpi disuruh di kebo, lari, capek itu, udah nggak kemana-mana, capek. Mimpi diuber-uber, naudzubillah kuntilanak, ya. Capek, udah nggak kemana-mana. Itu gambaran kematian. Akhirnya pagi-pagi bangun lagi, maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berarti Allah menghidupkan lagi kita tuh. Bangun lagi, kita memuji Allah, kita wudu, kita sholat tahajud, habis itu, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir yang paling memudahkan kita mendapatkan karunia Allah, rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Ya, memang agak panjang juga. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau kita sering baca zikir tersebut, kita lagi segen banget juga nerima duit, nerima rezeki, ya, lagi ngantuk, mungkin lagi capek, kadang-kadang datang baik Pak itu, ya. Kalau kita sering baca zikir tersebut, ya, jadi itu zikir yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah ketika beliau mengeluhkan, ya, capek karena nggak ada pembantunya, ya, padahal anaknya Nabi kita, ya, kalau mau orang pada berkhidmah, pada bantuin, ya, tapi Sayyidah Fatimah nggak ada pembantunya,
ngerjain semua sendiri, bikin roti dan lain sebagainya sendiri, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa tersebut kepada putri beliau Sayyidah Fatimah, ya, sebagai doa yang mempermudah rezeki, ya. Itu putrinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sangat membutuhkan, hadirin sekalian, ya. Memang panjang juga, ya, Ustaz Asep. Baik, kemudian tambahin lagi ya. Itu alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Memenuhi langit dan bumi. Tamla'u bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Hadirin sekalian, ini penuh dengan pahala. Kalau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kagak cukup tempatnya. Karena apa? Dunia aja nggak cukup. Ya, dunia aja nggak cukup. Karena langit dan bumi penuh dengan pahala yang Allah berikan untuk orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Apalagi kita tambahin wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di hadis yang lain. Fa aksir min qauli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha mumhatun lidzunub. Semua ucapan itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, maksiat kita banyak. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha sayyidul istighfar. Sesungguhnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah penghulu daripada istighfar. Ya, banyak pahalanya, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Karena dengan kita sholat, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Karena dalam sholat itu kita selalu minta petunjuk kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Maka digambarkan sholat itu adalah sebagai cahaya. Karena dalam sholat itu setiap hari kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Ini kan cahaya kan petunjuk. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau nggak ada cahaya, ini gelap. Kita ya mungkin mau ngambil makanan, tahu-tahu kulitnya kita makan lagi. Ya. Karena apa? Gelap. Tapi kalau kelihatan, begitu juga di jalanan malam ada listrik, ada lampu, kita lihat, ya, itu ada batu, ada lubang dan lain sebagainya, kita tahu. Karena apa? Karena ada cahaya. Ada cahaya matahari siang, kelihatan semua. Tapi kalau gelap semuanya, nah itu kesasar kita. Ya, lagi jalan, ya, tahu-tahu injek anget-anget, lembek, ya, saya kebo, ya, apaan ini ya, diinjek, ya, karena gelap, pegang sama dia. Dicium, tahunya saya kebo, ya, karena gelap. Tapi kalau kelihatan, cukup kita menghindar. Ya, wassalatu nur, salat adalah cahaya. Karena setiap hari kita meminta kepada Allah petunjuk ilmu, ya, yang digambarkan sebagai cahaya, sehingga kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah tiap hari. Apa itu hidayah? Hidayah adalah ad-dilalatul musilatu ilal bughyah. Dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang bisa menyampaikan kepada tujuan baik kita. Dengan adanya hidayah, maka sampai. Kita mau ke Cibinong, tahu jalannya, bisa lewat Cikaret,
bisa lewat Simpangan Cilodong, ya, bisa lewat Cilangkap. Yang penting bisa tahu sampai ke sana, sampai ke Cilodong. Tapi kalau arahnya ke sana itu ke Depok, ya nyasar, ya lewat rumah Haji Asep, lewat sono, ya mau kemana? Mau ke Cibinong, bukan kemari arahnya. Cibinong ini mau ke Depok, ya Margonda sono, ya. Ini kita mau kemana emang? Mau ke Cilodong, ke Cibinong, sebelah sono, balik lagi. Ini sekalian. Kalau kita udah tahu jalannya, lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa, enak, ya. Kemudian wasadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti daripada keimanan kita. Kalau nggak ada keimanan kita, ya, maka watak manusia kita yang bakhil, pelit, ya, kita sama sekali kagak mau ngeluarin, ya, karena ngapain, ya, orang saya nyari sendiri ini, ya, susah-susah, ngapain kasih orang gitu. Itu watak pelitnya manusia. Tapi dengan bukti keimanan, 1 dibalas 10, ya, itu bahkan lebih hebat daripada tijarah, lebih hebat daripada kita berbisnis jual beli. Sedekah itu, dengan memberikan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan paling sedikit balasannya itu 10. 1 dibalas 10. Masya Allah, ya, ini sekalian, ya, terasanya itu kalau kita lagi dalam keadaan susah, Pak. Kalau kita sedekah, kemudian kita dalam keadaan susah, kita bertawasul, ya Allah, berikanlah rezeki dengan berkat sedekah yang pernah aku berikan. Itu datang rezeki, ya, tahu-tahu Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Wa sabru diyaun, sabar itu adalah sinar. Sinar itu lebih daripada cahaya, karena dia itu sumber cahaya. Ya, kayak matahari itu dia sebetulnya, bukannya nurun, tapi dia. Kalau nurun itu pantulan, seperti bulan itu nurun cahaya. Bulan kan ada cahayanya dari sinar matahari. Tapi kalau diaun itu sumber cahaya, itu namanya dia, sinar. Dengan kesabaran ini kita bisa berpikir positif. Tapi kalau kita emosi, dalam psikologi juga, ya, dalam ilmu jiwa dikatakan bahwa emosi itu musuh logika. Artinya orang kalau lagi marah, berpikir positif itu susah, ya, pasti pikirannya negatif. Baik. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu adalah hujjah bagi kita dan bisa juga justru mendakwah kita. Mudah-mudahan Quran, ya, yang sering kita baca menjadi pembela kita di yaumil qiyamah, ya, menjadi syafi'an li ashabi, menjadi pembela bagi orang yang membacanya, ya. Wabil khusus, ya, grup suka, ya. Mudah-mudahan para hadirin semua dilimpahkan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki yang banyak yang bisa membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan daripada larangan-larangan Allah, mendapat ridho Allah, mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.